Oke, selamat datang di channel Vincent Sagita, channel vlog gua. Jadi ini adalah channel yang berhubungan dengan keseharian gua, hobi-hobi gua ataupun apapun itu yang sifatnya vlog aja. Jadi gue pengen sharing-sharing aja, nggak perlu subscribe, thank you aja yang udah mau nonton karena gua sifatnya mau sharing aja. Kalau misalnya suka gadget mungkin bisa nonton channel gue yang pertama, yaitu adalah Vincent Gadget. Yang kedua, kalau suka otomotif terutama roda 2, mungkin bisa nonton channel Vince and Garage. Kalau di channel Vincent Sagita ini gue cuman pengen sharing-sharing aja. Tapi kalau gue juga taruh link di deskripsi, kalau misalnya yang dari sharing ini yang tertarik, bisa langsung belanja barangnya di bawah. Jadi ini video ketiga mungkin yang akan gue upload adalah tentang apa yang membuat spray gun itu bisa jadi ada yang mahal, ada yang murah. Yang pertama mungkin pengen belajar ngecat, alat apa yang harus dibeli, bisa nonton di channel yang video uploadan pertama gue. Yang kedua jenis-jenis spray gun. Yang ketiga, ini gue pengen sharing aja selama nontonnya gue pribadi, apa sih yang bikin spray gun itu bisa jadi mahal dan bisa jadi murah. Yang pertama, di bawah ini ada 3 jenis spray gun. Tiga-tiganya ini tipenya sebetulnya sama, adalah HVLP dengan spek yang lebih kurang hampir sama. Jadi ini sama-sama HVLP, sama-sama tipe mini spray gun. Udah gitu nozzle diameternya ini ada di 1 mm, 1 mm, ini 0,8 mm. Yang sebetulnya ada varian 1 mm nya juga, cuman gue beli yang 0,8 mm. Fungsinya sama, bisa ngecat juga, bisa ngatur pola juga. Konsumsi anginnya mungkin ada perbedaan sedikit. Cuman yang menjadi cukup ekstrim adalah harganya. Yang pertama di kiri ini spray gun yang gue beli waktu itu karena iseng, karena lucu warnanya kuning. Ini waktu itu gue beli di harga Rp110.000. Hasil pengecatannya gue kurang suka. Terus di tengah ini ada namanya Awarita H921. Ini gue baru beli belakangan dan memang hasilnya gue sangat suka juga. Build quality-nya sangat baik. Ini harganya di Rp460.000 waktu gue beli. Dan yang ini yang baru gue beli banget, ada namanya Italco Mini Shine yang sebetulnya masih satu pabrik dengan Awarita. Ini harganya yang cukup ekstrim. Jadi kalau tadi ini 100.000, ini 400, harganya udah naik 4 kali lipat ya. Ini harganya ada di 910.000. Harganya adalah 2 kali lipatnya ini. 9 kali lipatnya ini. Gila ya. Hanya untuk tipe yang sama, harganya bisa sampai 9 kali lipat. Tapi apakah itu sudah cukup gila? Belum, masih ada yang lebih gila lagi. Untuk tipe yang sama ini, ada lagi mungkin versi yang atas yang sudah branded. Itu ada Sagola Mini Extreme. Ada juga mungkin SATA tipe mini jet, itu harganya di 4,5 sampai 5 juta rupiah. Masih mau lebih ekstrim lagi, ada lagi namanya Wacom tipe namanya Carbonio Ego 190 kalau nggak salah ya. Itu ada di Indonesia, bahannya dari karbon. Sebenarnya untuk spray gunnya sebetulnya fungsinya sama, ngecat. Harganya sampai 7,5 juta rupiah. Jadi apa sih sebetulnya bedanya dari 100.000 sampai yang 7,5 juta itu? Mungkin yang gue bisa sharing hanya untuk dari si 100.000 sampai 900.000 ya. Alasan yang pertama, yang satu adalah harganya kenapa bisa mahal, itu adalah memang strategik dari pricingnya si setiap brand. Jadi kalau bisa dilihat, ini mungkin harganya 450.000, tapi sampai ada yang harganya 4,5 juta. Itu bedanya apa? Yang pertama dari memang strategi harganya. Mungkin bisa aja tipe spray gun yang ini dikasih harga 450.000 tujuannya untuk biar sebanyak-banyaknya orang yang membeli. Tapi untuk yang harganya 4,5 juta sampai 7,5 juta, mungkin memang dia memasang harga bukan karena dari modalnya yang murah. Tapi dia ngelihat modalnya, oh dengan orang membeli spray gun dia yang harganya 4,5 juta sampai 7,5 juta, dia bisa jadi berusaha jasa cat yang bisa mengembalikan uang si pemodal itu, memodal beli spray gun, menghasilkan 70 sampai 80 juta. Jadi investasi 4,5 juta sampai 7,5 juta itu masih harga yang murah banget. Bisa menghasilkan uang 70 juta, 100 juta kok dari hasil ngecat itu. Itu alasan yang pertama adalah strategic pricing. Yang kedua adalah build quality. Memang udah beda banget ya. Ini gue dari level yang 100.000 ke 400.000, itu build quality-nya sudah sangat berubah jauh. Ditambah ke yang 900.000, ada rasa peningkatan yang lebih mewah lagi, lebih bahannya berasanya lebih kuat lagi. Cuman memang tidak sesignifikan dari si 100.000 ke 400.000 tadi. Ini udah naik 2 lipat ke 900.000, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ke 4,5 juta dan 7,5 juta, build quality-nya pasti jauh lebih baik.
karena pasti ada effort dan waktu yang diberikan oleh pemilik brand atau pengusaha untuk melakukan detailing setiap barang-barangnya. Nah, jadi itu kualitinya sudah pasti jauh lebih baik. Baiknya sampai di level mana? Sampai menurut gue di level diminishing return, dimana orang-orang yang benar-benar attention to detail banget baru ketemu perbedaannya. Itu alasan lain. Terus alasan selanjutnya lagi adalah, ini gue nggak tahu ya, gue ngambil dari salah satu reviewer aja ya, lupa kalau nggak salah dari reviewer luar. Itu dia lagi nge-review, terus dia nge-share tentang spray gun tuh mahal-mahal karena kenapa? Ini cukup unik. Mungkin bisa jadi sebagai pride untuk si pembeli spray gun yang ngebeli, oh dengan harga mahal pasti hasil yang dicatnya ini jauh lebih baik. Jadi ada rasa percaya diri dari pemilik spray gun dan hasil catnya bisa jadi lebih baik. Itu efek psikologis, bisa bener bisa enggak, karena jujur gue kalau ada barang mahal gue juga cukup terpersuade ya, cukup psikologisnya kena, dimana oh barang pasti lebih mahal, hasilnya lebih bagus. Jadi tujuan harganya lebih mahal memang tujuannya untuk psikologis orang biar hasil catnya dirasa jauh lebih bagus. Apakah bener-bener lebih bagus? Gue nggak tahu, karena yang bisa review detail yang sudah punya spray gun mahalnya ya. Gue cuma sampai di level 900.000 untuk 7,5 juta dan lain-lain, gue belum nyampe. Oh ya, untuk alasan lebih detailnya juga bisa nonton di Anong Oprek ya. Jadi ini dia yang memang sudah pengalaman. Cuman kalau gue dari sisi yang gue nonton dan efeknya apa. Dan alasan terakhir, yang ini sebetulnya cukup plot twist, dimana ternyata harga mahal itu memang untuk bisnis mereka bisa tetap berjalan. Bisnis mereka bisa tetap berjalan, maksud seperti apa? Harganya kalau misalkan tadi harga spray gunnya 4 juta, 4,5 juta, itu dia sudah ngambil untung kasarannya, anggaplah dia ngambil untung 4 juta. Tapi yang dibeli mungkin di seluruh dunia tidak sebanyak itu. Jadi dia harus bisnisnya tetap survive, dia harus seperti apa, gimana dengan perawatan mesin untuk pencetak spray gunnya, mesin CNC-nya, menggaji karyawannya, desainernya, karena mereka sendiri semua melakukan R&D, Research and Development, sampai di level kayak ada spray gun yang bisa menghasilkan cat yang tebal, pola yang bentukannya I atau O, contohnya si SATA ya, merek SATA, itu bisa ngasih lihat spray gunnya, tipenya, hasil semprotannya mau bentukannya oval atau hurufnya seperti I untuk presisi dan lain-lain. Atau misalnya kayak ada tipe Meiji Finer, hasil putaran udaranya, atomisasi dan lainnya cocok untuk cat solid, cat untuk cat clear, cat untuk mutiara ataupun metalik. Itu semua mereka punya tim research and development. Yang namanya research and development itu butuh modal dan waktu yang cukup panjang. Modalnya itu gede banget. Desain mereka juga cukup keren-keren. Jadi kayak banyak painter yang sebetulnya ngebeli spray gun itu mungkin bukan sesuai kebutuhan, tapi karena desainnya yang keren, jadi mereka beli. Jadi memang ada level desainernya itu sangat bagus dan mahal. Bisa dilihat ini desainnya cantik banget ya, Italco Mini Shine. Nah ini juga desainnya cantik banget, Mini Half LP H921 dari Awarita. Nah yang menjadi plot twistnya, ini kenapa bisa murah banget, ini 100.000, ini 400.000. Ini bisa jadi 400.000. Kenapa bisa 400.000? Yang pertama karena memang tadi pricingnya didesain untuk murah, dan yang kedua adalah mereka quote unquote secara sadar ataupun tidak, ini mereka tinggal mencontek research and development dari merek lain. Ini kalau ada yang nggak tahu, ini bukan mencuri lah ya, mengikuti desain dari namanya merek Devil Beast Prolight kalau nggak salah. Bentukannya persis. Jadi research and development yang ada di dalam bentukan ini, kasarnya tinggal dicontek sedikit, udah deh jadi produknya, tinggal diproduksi. Ini dari China ya, Awarita ini. Sedangkan si Devil Beast sendiri harus pakai research, dia harus cari desainer buat ngedesain dan testing, hasilnya gimana, bahannya apa yang terbaik, yang cocok seperti apa, hasil catnya seperti apa, quality controlnya bagaimana, sampai keluar di pasar, oh ternyata bagus banget nih, penggemarnya banyak. Nah si Awarita ini tinggal, oh ini barang bagus nih, tinggal beli barangnya, dipretelin, dia cek, oh ya dia tinggal copy paste, edit sedikit, udah jadi barang yang effortless, tanpa R&D, dia tinggal edit sedikit, dapatlah barang yang harganya sangat murah. Kalau saran gue untuk yang para suka ngecat ya, untuk para idealis, gue sendiri juga cukup idealis ya, kayak
Ternyata yang gue baru tahu ini ngikutin merek Devil Beast. Ini Awarita yang gue jadi saranin untuk pemula banget. Ini ternyata meniru kalau nggak salah tipe Sagola 474. Ini spray gunnya MP102 juga kalau nggak salah, desainnya meniru Anes Iwata. Tipe apa gue lupa. Jadi mereka tuh bisa memproduksi barang yang murah karena tidak melewati proses research and development. Cukup tinggal menyontek dan cetak ulang aja. Untuk seorang idealis mungkin ini seperti lo memberi barang palsu ya. Jadi gue kurang menyarankan untuk orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, desain tanpa nyontek. Ini tipe ini gue kurang saranin. Jadi gimana dong untuk yang pengen memulai tapi ada level idealis, gue saranin tipe ini. Ini adalah Italco Mini Shine. Sebetulnya masih satu pabrik sama Awarita sih. Tapi yang gue dapat infonya, ini dia desainnya bener-bener full dari desainer mereka. Jadi kalau nggak salah hand gripnya ini desain by mereka. Terus ada konsep ini ada tarikan garis besinya ngelewatin tuasnya, desainnya rapih kayak gini. Ini bener-bener semua full desain dari Italco, bukan dari mencontek pun yang lain. Mungkin kalau ada menconteknya pun juga tidak tumplek-blek gitu, langsung tiru 100%. Lihat aja ini untuk mereka yang bikin spray gun dengan desain sendiri aja. Ini harganya di 1 juta rupiah, 910.000. Sedangkan untuk build quality-nya, gue bisa bilang cuman beda sedikit dari yang harganya cuman setengahnya, si Awarita H921. Terus kalau hasilnya gimana? Kalau hasilnya sejujurnya gue nggak sampai di level itu, tapi dari senontonnya gue di YouTube, ada orang yang pakai spray gun mahal dan spray gun murah, itu hasilnya hanya di level 97%, perbedaannya hanya 3% aja. Dari jauh, bahkan orang awam pun gak bisa membedakan spray gun mahal dan spray gun murah, hasil catnya seperti apa. Kecuali benar-benar diplototin dari objeknya ya, itu baru kelihatan bedanya. Kembali lagi, semua keputusan ada di lu, tapi saran gue, kalau buat yang para idealis mungkin bisa beli yang ini. Tapi kalau misalnya, ya udahlah gue pengen belajar, yang penting gue mau ngecat, gak penting lah itu yang namanya integritas brand tanpa tiru-tiru, mungkin ya ini seperti rekomendasi gue bisa ini MP102 ataupun K350, spray gun favorit gue. Atau misalnya ada yang pengen idealis, pengen beli versi merek aslinya, ini K350 lu bisa dapetin Awarita di harga 211 atau 215 ribu. Ini si Devil Beast ini, ya ini gue dapat di 460 ribu. Kalau Devil Beast Pro Lite-nya sendiri yang asli itu harganya di 4 juta sampai 5 juta juga, gue juga belum cari. Ini juga aslinya ada di 4 juta sampai 5 juta. Dan di Awarita ini lo bisa dapat di 320 ribu. Oke, gue rasa vlognya cukup tentang perbedaan spray gun mahal dan murah. Thank you yang udah nonton, gue juga udah bisa sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan, coba komen di bawah aja. Nanti kali-kali gue bisa jawab di video. Gue Vincent, bye-bye.